Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahakarya Teknologi Nusantara atau yang kami singkat dengan MTN. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Bagi teman-teman yang baru mengikuti atau baru menemukan channel ini, harapan saya dapat memberikan support kepada saya untuk agar selalu terus membuat atau berkarya membuat sebuah tutorial atau materi-materi baru. Harapannya agar teman-teman dapat memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan membagikan setiap konten-konten yang ada ini agar dapat memberikan manfaat juga bagi orang lain. Baik, kita langsung pada materi. Pada kesempatan kali ini sekedar informasi, saya menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2019. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2007, saya pikir tidak jadi persoalan karena tool atau fungsi atau cara pengelolaannya ini mungkin tidak agak jauh berbeda. Setiap versi atau tingkatan Microsoft Office Word itu tidak menghilangkan fungsi, apalagi fungsi-fungsi yang sangat penting atau tool yang sangat penting. Contoh seperti pengelolaan tabel ini, mungkin hanya peletakan atau posisi dari fitur atau tool itu yang dipindahkan posisinya. Namun cara atau metode pengelolaannya itu mungkin tidak jauh berbeda. Baik, kita langsung pada materi. Materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan mengelola tabel. Seperti yang teman-teman lihat di bagian atas ini ada tabel nilai ujian sekolah MTN ya. Terserah teman-teman mau buat tabel seperti apa, ini hanya sekedar contoh. Nah, kita lihat sama-sama pada tabel di atas ini ada perbedaan garis pada sel UI harian. Garisnya agak tebal, berbeda dengan pada sel nomor, garisnya kecil. Begitu juga dengan sel yang ini yang sedang aktif pointer saat ini, jenis tabelnya berbeda dan agak tebal. Kemudian ada penggabungan sel. Harusnya sel yang ini ada terdapat 3 kolom yang kita gabungkan menjadi 1 kolom. Demikian juga ini ada 2 baris yang kita gabungkan jadi 1 baris. Nah, kemudian ada warna, ada kuning dan merah pada sel. Nah, ini tetap hitam ya. Warna hurufnya tetap hitam, hanya selnya yang kita beri warna. Baik, bagaimana cara membuat dan mengelola seperti tabel di atas? Kita langsung aktifkan pointer pada posisi yang akan kita letakkan tabel. Ingat, sebelum membuat tabel di Microsoft Office Word itu berbeda dengan Microsoft Office Excel. Kalau Excel kita buat tabel dulu baru buat judul, namun berbeda dengan Microsoft Office Word. Tapi sih tidak begitu masalah, cuman saya memberikan saran kepada teman-teman agar tidak kesulitan nantinya. Barangkali lebih pertama-tama untuk membuat judul tabel terlebih dahulu, kemudian masukkan tabel. Jangan dulu kemudian kita masukkan tabel baru kita buat judul. Kalau di Microsoft Office Word kita membuat tabel dulu baru membuat judul. Nah, perbedaan yang sangat berbeda ya. Microsoft Office Word ini sebenarnya aplikasi yang didesain untuk mengelola kata saja, namun fungsi-fungsi atau penggunaan tabel pada aplikasi ini juga tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Excel. Hanya saja Microsoft Office Excel mungkin terdapat rumus ya, dapat menjumlah di sini. Di Microsoft Office Word 2000, Microsoft Office Word ini tidak dapat. Klik tabel seperti ini, kemudian memasukkan tabel pada lembaran kerja. Ini lembaran kerja.
masuk ke menu insert, kemudian klik tabel seperti ini, kemudian pilih jumlah kolom dan baris, masukkan berapa yang jumlah yang akan kita butuhkan. Baik, saya ambil sembarang saja. Nanti sekaligus kita akan belajar bagaimana cara menambah atau mengurangi jumlah tabel. Baik, kita ambil 1, 2, 3 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom dan 1, 2, 3 baris. Jadi saya di sini menggunakan atau menyisipkan 3 baris dan 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Baik, sementara tabel di atas menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan 5 baris. Lalu bagaimana caranya? Sebelum kita melakukan settingan atau mengelola tabel agar mirip dengan seperti yang di atas ini, ya tentunya kita jumlah baris dan kolomnya harus kita samakan dulu ya. Kalau ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom, tentunya ini juga akan kita samakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5 kolom, berarti kita tambahkan kolomnya. Jadi sekedar informasi teman-teman, jika pointer ini saya aktifkan di luar tabel, maka menu di sini tidak bertambah ya. Ada menu bantuan atau menu yang difungsikan untuk melakukan pengelolaan tabel. Jika pointer saya aktifkan di dalam tabel, maka ada 2 menu tambahan yang masuk. Jadi 2 menu ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan pada tabel atau objek yang sedang aktif, begitu. Baik, bagaimana cara menambahkan tabel, menambahkan kolom agar sesuai dengan jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Maaf, saya ulang lagi untuk memastikan. Sementara saat ini 5. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kelebihan. Baik, kalau begitu kita hapus 1, kita blok, kemudian pilih delete cell, kemudian pilih OK, langsung. Baik teman-teman, kemudian kita masukkan saja dulu di sini nomor seperti di atas, kemudian nama, kemudian UI harian, kemudian kita loncat 1, 2, 3, baris ketiga, kolom ketiga, jumlah nilai. Oke, kemudian di sini kita tulis nilai. Baik, lalu bagaimana caranya agar sama seperti itu? Kita gabungkan selnya, ini kita tulis 1, 2, 3 seperti yang di atas. Ini kita gabungkan terlebih dahulu. Kita blok saja 3 baris, 3 kolom agar sama seperti UI ini, UI harian. Ini kita blok atau kita drag, kemudian masuk ke menu layout, pilih merge cell atau merge cell. Nah, ini jadi garisnya itu tergabung ya, digabungkan di sini. Nah, jadi yang tadinya ada 3 kolom menjadi, kita gabungkan menjadi 1 kolom. Kemudian di bagian ini juga, ini kan harusnya dia menyambung karena kita gabungkan menjadi seperti ini. Maka hal yang sama kita lakukan. Di blok, kemudian pilih merge cell, sama juga dengan yang ini, kolom nomor. Kemudian kita lihat jumlah nilai juga sama. Di blok, kemudian kita pilih merge cell,
diulang, sama juga dengan ini, mulai. Kemudian di sini ada R2, kemudian ini ada MAKS, kemudian di sini ada min, maksimal, minimum, nilai rata-rata. Baik. Jumlah tabelnya posisi tabelnya sudah kita gabungkan sama persis seperti yang ada di atas. Sekarang kita melakukan settingan pada settingan paragraf dan ukuran hurufnya yang mungkin agak kebesaran. Jangan lupa di blok, kemudian kita agak kecilkan ukuran hurufnya seperti 12, itu standar. Kemudian posisi paragrafnya di bagian tengah, kemudian tebal ya. Oke. Kemudian warnanya sekaligus kita warnai saja, masih masuk di menu layout, karena seperti yang saya sebutkan di awal, fungsi dari dua kolom ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan tabel atau objek. Baik masuk ke menu desain, ingat sambil posisi sel sedang terblok atau drag, kemudian shading kita klik fitur yang ini, tombol yang ini, kita samakan warnanya, kita cari yang hampir persis ya, ini ya. Oke, nah warna tabelnya sudah berubah. Kemudian bagaimana menambah baris? Menambah baris ini sebenarnya ada beberapa teknik ya. Cukup aktifkan saja pointer di bagian akhir baris ini, kemudian tekan tombol enter. Fungsi ini juga dapat dilakukan di semua versi ya. Nah, ada juga aktifkan saja pointernya di sini, masuk lagi ke menu layout, kemudian pilih insert below, barisnya tertambah sesuai jumlah yang kita butuhkan. Ini kita perkecil ya, karena nama agak besar, kolom nama agak besar. Kemudian ya, kita tulis saja 1, 2, 3. Oke, sama seperti di atas, agar jumlah atau ukuran hurufnya ini tetap sama di semua sel ini, kita blok saja dulu agar kita tidak merubahnya satu persatu. Jadi setiap kali kita melakukan pengisian teks akan sama. Oke, ini kan hanya contoh saja ya teman-teman. Di posisi ini kita beri warna pada sel ini menjadi warna merah. Kita boleh gunakan ini yang ada di menu home, kemudian kita cari warna merah. Kita juga boleh menggunakan yang ada di menu layout, menu desain maksudnya. Nih, ya, ini sama, warnanya sudah sama, tinggal teman-teman mengisi 5, 5, 5. Ya, oke. Kemudian sepertinya kolomnya, selnya agak besar ya. Kita coba klik di sini. Kita lihat jumlah ukuran dari kolomnya berapa, 0,7. Kita blok lagi juga yang ini, kita ubah jadi 0,7 ya. Oke. Namun posisi teksnya berada di bagian tengah sel. Kita blok, kita masuk di menu layout ini, kemudian pilih yang ini, center, top center. Kemudian apalagi yang berbeda? Oh ini ya, ada teks 15. Kita blok lagi, kita oke. Sepertinya hampir sama, hanya mungkin ukuran huruf ini, ukuran hurufnya 11 ya teman-teman, kita kasih sama 11. Kemudian sepertinya yang bagian ini agak berada pada di tengah sel, sementara ini agak ke atas.
Oke, kita samakan semuanya. Kita masuk lagi ke menu layout, pilih top center. Oke, posisinya sudah sama, hanya jenis hurufnya yang mungkin berbeda. Ini menggunakan Arial ya, Calibri. Yang ini menggunakan Patch. Oke, kita samakan saja, ini jadi Arial agar sama. Baik. Selanjutnya, nah ini yang paling terpenting juga untuk teman-teman pahami, mengganti atau membuat ukuran garis pada sel ini berbeda ya. Jadi caranya seperti ini, mudah saja. Klik di situ atau aktifkan saja pointernya di dalam sel. Kemudian masuk lagi ke menu desain. Kemudian kita pilih ukuran jenisnya dulu, tabelnya, jenis garisnya maksudnya. Kemudian kita pilih 1 per 1. Coba kita sama, oke sama. Oke, setelah kita pilih seperti itu, jenis garisnya 1 yang normal, kemudian 1/2, kemudian kita masuk ke border, pilih all border. Baik, nah ini akan sama sudah seperti di atas. Kemudian yang kolom yang ini lagi kita ganti menjadi ini ada terdapat garis yang 2 jenis garis, ada garis kecil dan garis tebal. Garis tebalnya di bagian dalam. Kita lihat dulu jenis garisnya. Ini garis tebalnya di bagian dalam dan garis kecil di bagian luar. Kemudian ukurannya kita lihat, ukurannya kita coba gunakan ini. Masuk lagi ke border, jangan lupa posisi pointer tetap aktif pada sel yang akan kita rubah. Pilih all border. Baik teman-teman, sepertinya ada perbedaan ya teman-teman, salah jenis garisnya, harusnya yang ini ya. Oke, sudah sama. Ini agak berbeda ya. Maksud saya mungkin tadi agak berbeda, harusnya ada beberapa teks yang tidak saya isi. Jadi seperti itulah petunjuk untuk membuat dan mengelola tabel pada Microsoft Office Word. Jadi cara-cara ini hampir mirip dilakukan pada setiap tingkatan Microsoft Office. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan ataupun tambahan yang kurang mungkin dalam metode yang saya gunakan kali ini, mungkin bagi teman-teman yang lebih memahami tentang pengelolaan tabel pada Microsoft Office Word, silakan komentar di bawah. Bagi teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan yang mendalam di tahapan mengelola tabel ini, silakan komen di bawah. Sekali lagi saya berharap agar teman-teman yang merasa tutorial ini bermanfaat untuk berikan like-nya. Terima kasih. Semoga kita akan bertemu lagi di tutorial yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.